Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Suryani, NPM 5018024 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7 dari kelas A. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran kelas rangkap. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi pembelajaran kelas rangkap itu merupakan sebuah model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari tingkatan yang berbeda. Misal itu siswa kelas 5 dan kelas 6 itu digabung menjadi satu kelas. Nah, jadi pembelajarannya ini akan diberikan oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. Jadi pembelajaran kelas rangkap ini sangat menekankan pada dua hal utama, yaitu kelas digabung secara terintegrasi dan pembelajarannya itu berpusat kepada siswa, sehingga guru itu tidak perlu berlari-lari antara dua ruang kelas untuk mengajar dua tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda. Namun, siswa dari dua kelas itu bekerja secara sendiri-sendiri di ruangan yang sama. Mereka masing-masing duduk di sisi ruang kelas yang berlainan dan diajarkan program yang berbeda oleh satu guru. Ya, kita lanjut. Jadi pembelajaran kelas rangkap di sekolah dasar ini banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di negara maju. Nah, jadi penggunaan model ini dilakukan karena faktor kekurangan tenaga guru, letak geografis yang sulit dijangkau, kemudian jumlah siswanya itu relatif kecil, dan keterbatasan ruangan atau ketidakhadiran gurunya. Nah, jadi media audio dikategorikan salah satu pilihan dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran kelas rangkap. Nah, media ini dipandang cukup murah, mudah, dan praktis. Di sisi lain, media audio ini juga bisa mengatasi lemahnya budaya membaca. Penggunaan pola pembelajaran kelas rangkap ini sangat ditentukan oleh kondisi dan kebutuhan sekolah. Nah, di sini kreativitas guru itu sangat dituntut. Pembelajaran kelas rangkap di SD ini banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di negara maju. Nah, melalui uraian topik yang telah saya jelaskan tadi, jadi tentu kita itu dapat juga mengenali alasan mengapa pembelajaran kelas rangkap itu perlu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alasan-alasan penting yang menyebabkan perlunya pembelajaran kelas rangkap dilaksanakan. Baik, yang pertama itu adalah alasan geografis. Jadi lokasi pembelajaran yang sulit dijangkau, terbatasnya sarana transportasi, dan pemukiman penduduk yang jaraknya itu berjauhan, serta adanya ragam mata pencaharian penduduknya. Misalnya ini seperti berladang, mencari ikan, bahkan menebang kayu atau mencari sesuatu di hutan. Maka hal itu dapat mendorong penggunaan pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua itu ada alasan demografis, jadi mengajar murid dengan jumlah yang kecil atau murid yang tinggal hanya di pemukiman yang jarang penduduknya. Maka pembelajaran kelas rangkap ini merupakan pendekatan yang tepat dan praktis. Nah, dengan demikian setiap tingkatan kelasnya itu hanya beberapa saja muridnya. Agar tidak ada pemborosan baik dalam tenaga guru, maka pembelajaran kelas rangkapnya ini merupakan cara pembelajaran yang dapat dibilang praktis dan ekonomis. 3. Kekurangan guru. Meskipun jumlah gurunya itu secara keseluruhan bisa dikatakan cukup, namun pada kenyataannya masih ada keluhan kekurangan guru, terutama ini di daerah-daerah terpencil, apalagi bila secara geografisnya itu daerah tersebut itu sulit dijangkau, maka akan membuat guru itu takut ditugaskan di daerah itu karena rendahnya minat guru untuk mengadu nasib di daerah terpencil, dan juga itu disebabkan oleh beberapa faktor lainnya. Misalnya itu mahalnya harga keperluan sehari-hari, sulitnya alat transportasi, kemudian gaji yang terlambat, bahkan terbatas peluang untuk mendapatkan pengembangan karirnya. Oleh karena itu, untuk menjadi guru di daerah seperti itu perlu adanya keikhlasan dan penuh sukacita serta kesiapan mental yang kuat dari guru tersebut. Itu keterbatasan ruang kelas di daerah yang jumlah muridnya itu sangat sedikit, tidak memerlukan ruang kelas lebih banyak. Nah, tetapi di daerah lain meskipun sudah mempunyai ruang kelas sesuai dengan jumlah tingkatan kelas, masih belum cukup karena jumlah rombongan belajarnya itu lebih besar.
Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu menggabungkan 2 atau lebih kelas yang diasuh atau dibimbing oleh seorang guru. Dengan demikian, pembelajaran kelas rangkap itu sangat diperlukan. Kelima, ketidakhadiran guru. Jadi bukan saja dialami di sekolah daerah terpencil, di kota besar pun juga mengalaminya. Seperti di Jakarta itu masih ada misalnya musibah banjir dapat menghambat kehadiran guru tersebut. Nah, untuk melaksanakan tugasnya. Nah, guru yang tidak kena musibah harus mengajar kelas yang tidak ada gurunya. Belum lagi alasan lain, misalnya sakit, cuti, atau ada kegiatan yang berkaitan meningkatkan profesional dan kualifikasi guru tersebut. Sebagai salah satu bentuk pembelajaran kelas rangkap ini mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran secara umum. Namun secara khusus, pembelajaran kelas rangkap ini mempunyai prinsip yang harus dikuasai oleh guru pembelajaran kelas rangkap tersebut. Prinsip itu adalah yang pertama itu adalah keserempakan kegiatan belajar mengajar, yang kedua kadar tinggi waktu keaktifan akademik, kemudian yang ketiga kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan, dan yang keempat itu pemanfaatan sumber secara efisien, lalu yang terakhir itu ada kebiasaan untuk mandiri. Untuk model pembelajaran kelas rangkap yang saya pilih, di sini saya memilih model pembelajaran kelas rangkap 221, di mana model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran kelas rangkap yang menggabungkan 2 kelas dengan 2 mata pelajaran yang berbeda dan dilaksanakan dalam satu ruangan. Misalnya itu kelas 5 dan kelas 6 digabungkan menjadi satu kelas untuk mata pembelajaran IPA dan mata pembelajaran IPS. Alasan saya mengapa memilih model pembelajaran kelas rangkap 221 ini, karena model ini sangat dianjurkan untuk digunakan dan paling efektif di antara model PKR yang lainnya. Namun, model ini hanya dapat diterapkan jika jumlah siswanya itu berjumlah 15 sampai 20 orang. Baiklah, itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.